Halo orang-orang kuat. Kuat jasmani, kuat rohani, kuat badan, dan kuat tulang. Itu kenapa nendang-nendang motor? Kasihan kaki Anda, kasihan motor Anda. Aduh, yang kasihan yang mana sih? Tapi begitulah manusia. Karena keyakinannya yang kuat bahwa tulang mereka sangat kuat, semua ditendang-tendang. Awas patah tulang ente. Nah, kalau udah patah tulang gimana tuh? Ya dibawa ke dokter, digips. Lalu muncul pertanyaan. Nanti kalau udah sembuh, apakah tulang yang patah tersebut bisa kuat 100% seperti sebelumnya? Atau mungkin bahkan lebih kuat lagi? Oke, duduk yang manis, klik subscribe, like, dan jangan nendang-nendang. Berdasarkan tingkat kekerasannya, tulang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan tersusun dari kondrosit dan matriks tulang, bersifat lentur, elastis, dan hanya terdapat sedikit zat kapur. Bayi dan anak-anak, sebagian besar tulangnya masih tersusun dari tulang rawan. Jadi wajar ya, adik-adik bayi kalau jatuh berkali-kali itu tidak akan patah tulang. Adapun tulang keras tersusun dari sel-sel tulang osteoblast dan osteosit. Ruang antar sel-sel tulang ini banyak mengandung zat kapur dan hanya sedikit mengandung kolagen. Kolagen berfungsi sebagai lem atau perekat jaringan antar tulang. Sedangkan zat kapur pembentuk tulang berasal dari kalsium yang berupa kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Kedua penyusun zat kapur inilah yang menyebabkan tulang menjadi begitu keras. Semakin banyak zat kapur, maka semakin keraslah tulang Anda. Tapi jangan makan kapurnya ya. Selain itu, matriks tulang keras sangatlah rapat, hanya sedikit lubang. Jadi wajarlah menjadi begitu sangat keras. Pada waktu bayi atau anak-anak masih banyak tulang mereka yang terdiri dari tulang rawan. Adapun tulang keras mereka masih banyak mengandung kolagen atau perekat. Selain itu, mereka, anak-anak, bayi-bayi, tulang beliau-beliau itu masih dan sedang mengalami pertumbuhan. Proses tersebut dinamakan osifikasi atau osteogenesis. Kita pahami dulu bahwa antara tulang keras yang satu dengan tulang keras yang lain terpisahkan yang dinamakan dengan epifisis. Bisa dikatakan epifisis ini adalah ujung dari setiap tulang panjang manusia. Pada epifisis terdapat tulang rawan dan disinilah terletaknya sendi. Pada masa pertumbuhan tulang rawan yang ada pada epifisis mengalami pertumbuhan juga. Sementara sel tulang rawan atau disebut kondrositis yang berada di pinggir-pinggir epifisis mengalami kerusakan karena sudah menua. Tulang rawan yang berada pada epifisis memiliki rongga yang terisi oleh sel-sel pembentukan atau osteoblast. Tahap berikutnya, osteoblast akan membentuk sel atau jaringan tulang osteosit. Proses pengerasan tulang ini atau osifikasi ini dimulai dari tengah tulang rawan dan akan meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang bersama osteosit tersebut terdapat juga pembuluh darah yang membawa berbagai macam mineral. Salah satunya adalah mineral kalsium. Apa fungsi kalsium? Silahkan buka video sebelumnya. Singkatnya, kalsium akan menyebabkan tulang menjadi keras dan tidak keropos. Semakin bertambahnya usia, maka semakin banyak tulang rawan yang berubah menjadi tulang keras. Dan jika sudah banyak tulang keras Anda, selamat, Anda telah beranjak dewasa. Tulang, karena kerasnya itu, maka jika terjadi benturan dengan benda yang keras, juga mungkin akan terjadi rasa. Bahkan bisa terjadi patah tulang jika benturannya sangat keras. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan suasana, patah tulang pun akan sembuh. Tentu dengan cara penanganan dan pengobatan yang serius.
Dan seperti kita ketahui juga bahwa proses penyambungan tulang yang patah itu bisa terjadi secara mandiri dan mandiri. Jika retakan-retakan tulang yang patah tersambung dan tersusun dengan sangat baik, maka tulang akan memungkinkan untuk tersambung dengan normal. Tapi ingat bahwa selama proses penyambungan tersebut harus dijaga dan tulang yang patah terlindungi dengan baik. Gipsnya jangan sampai basah. Jangan terlalu banyak digerakkan hingga waktu terindah itu pun tiba. Gips dibuka dan tulang tersambung dengan normal. Jika penyambungan dan proses pemulihan dilakukan secara baik, tulang yang patah tersebut sebenarnya akan kembali menyerupai persis dengan tulang sebelum patah tersebut. Jadi kuncinya penyambungan yang baik dan proses pemulihan harus terlindungi dengan baik, serta harus sabar. Sabar ya bos. Iya. Walaupun kekuatan tulang Anda sudah terlihat pulih 100% menyerupai tulang sebelum patah, tidak ada salahnya konsultasikan langsung ke dokter sekuat apa tulang Anda sekarang. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini, dan sekarang selamat berjalan, berlari, dan menendang-nendang.